Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus menyelusuri tentang iman Kristen dan pendidikan. Sekarang kita akan memikirkan saudara apa yang disebut dengan guru Kristen. Ada 3 komponen penting dalam sebuah sekolah: guru, kurikulum, dan tentu gedung sekolah. Ditambah lagi tentunya lingkungannya. Tetapi menjadi penting bagi kita yang pertama adalah guru. Guru Kristen menjadi sangat menentukan. Fasilitas sekolah boleh terbatas, kurikulum tak terlalu mulus, tetapi guru yang maksimal tetap akan menjanjikan generasi yang luar biasa. Karena itulah posisi guru menjadi satu posisi yang sangat strategis, khususnya dalam konteks guru Kristen. Yakobus pasal 3 ayat 1 mengatakan apa? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi. Nadanya sangat serius. Tetapi kita lihat juga di dalam Amsal pasal 5, 11-13. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh karena daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? 2 kutub ini mau kita bahas sama-sama saudara-saudaraku. Yang pertama, kita harus menyadari betul guru bukanlah sekedar guru karena sebuah pilihan profesi. Guru harus menjadi guru karena sebuah kesadaran panggilan. Nah, apakah guru Kristen ketika dia menjadi guru karena didasari pada sebuah panggilan yang digumulinya, sebuah panggilan yang diyakininya sebagai sebuah kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia melakukan apa yang Tuhan mau? Nah, saudaraku yang kekasih, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan. Guru haruslah guru yang memiliki panggilan di dalam hidupnya. Ini perlu sekali. Sehingga dengan demikian guru yang memiliki panggilan boleh menjadi guru yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di sana ia tidak sekedar berbicara profesi dan berapa salary atau gaji yang diterimanya. Tetapi dia sadar betul tugas tanggung jawab yang diembannya dan bagaimana ia bisa ambil bagian menciptakan masa depan bagi murid-muridnya. Itu sebab sering dikatakan bukan, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu pengakuan orang dunia. Dan banyak guru-guru yang punya semangat luar biasa di waktu yang lampau, sekalipun mereka bukan Kristen. Tetapi sekarang guru-guru Kristen pun sulit untuk menemukan guru-guru yang jelas memiliki panggilan, sehingga dia berjiwa misioner di dalam tugas yang diembannya, misioner di dalam memainkan perannya. Ini perlu sekali. Sehingga guru itu betul-betul menjadi seorang guru yang misioner dalam pengertian tahu betul tugas tanggung jawab bagaimana dia harus menjadi bagian yang menolong para siswanya itu. Nah, ini harus kita sadari. Yang pertama, kita memiliki panggilan. Yang kedua, guru Kristen itu juga harus menyadari resiko dan tanggung jawab. Karena itu Yakobus mengingatkan jangan banyak orang yang mau jadi guru. Karena kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena guru harus digugu dan ditiru, kan begitu. Nah, maka guru itu akan dituntut tanggung jawab yang lebih berat dan itu wajar-wajar saja. Sehingga guru itu akan dituntut di dalam tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Bagaimana dia memainkan perannya. Guru itu harus betul-betul melakukan tiap apa yang dituntut dari dia. Sehingga dia menjadi guru yang boleh menolong murid, bukan guru yang kelak dihakimi oleh Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Loh, kenapa? Apa kaitannya? Saudara bisa bayangkan berapa jam waktu anak habis sama guru? Seringkali jauh lebih banyak dibandingkan habis dengan orang tuanya. Karena itu kalau guru mampu memainkan peran secara luar biasa, menjadi partner daripada orang tua siswa, wow, betapa kita akan melahirkan generasi-generasi tangguh luar biasa. Sebaliknya, ketika anak melihat bahwa guru yang ditiru dan digugunya justru hal yang negatif, maka kita akan menemukan generasi yang kacau. Berani bikin kekacauan di sekolah, ribut dan tawuran, dan guru-guru kehilangan wibawa. Ini kan mesti dipikirkan. Nah, oleh karena itu kita mesti menyadari risiko tanggung jawab sebagai guru. Tak sekedar enak duduk lalu bicara bodoh amat murid mau terima apa tidak. Tak sekedar mengajar bodoh amat murid itu pintar atau tidak. Tetapi bagaimana kemudian menjadi guru yang menyadari betul ada tanggung jawab yang kita emban. Gairah yang menjadi luar biasa. Sehingga yang ketiga, itu sebab guru dipacu dan dipicu untuk bisa menjadi panutan bagi murid-muridnya. Nah, ini menjadi tuntutan luar biasa.
Sehingga guru itu bukan sekadar berbicara kemampuan mengajar, tetapi juga berbicara kemampuan menjadi model bagi murid-muridnya. Nah, disinilah saudara-saudara yang kekasih, seorang guru Kristen itu memainkan peran yang luar biasa. Karena dia memegang pengajaran. Bahkan dibandingkan dengan jam pendeta berurusan dengan jemaat, itu jauh lebih banyak guru berurusan dengan murid atau siswa. Dibandingkan dengan apa yang ada, maka kita bisa melihat bagaimana sebetulnya guru-guru punya peran strategis dalam membentuk karakter siswa. Dan memang karena itu pula, guru itu harusnya dihargai. Tetapi guru juga harus mampu menghargai dirinya, supaya dia dihargai oleh orang di sekitarnya. Kalau tidak, yang terjadi kan akhirnya curiga mencurigai, berburuk sangka, dan tidak ada penyelesaian yang tepat. Tetapi yang ada hanyalah kecurigaan-kecurigaan yang tidak pernah berakhir. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana guru menjadi panutan, itu menjadi sebuah tuntutan yang luar biasa. Itu sebab banyak orang mengeluh jadi guru lalu bilang, ampun, gajinya kecil, tanggung jawabnya akeh, katanya begitu ya. Gaji kok kecil ya, tanggung jawab kok ya banyak, besar, berat, tidak seimbang. Memang harus diakui, penghargaan pada guru hingga sekarang ini masih kurang. Tragis. Ya. Sehingga di dalam kebanyakan level pegawai negeri misalnya, mereka yang datang ke kantor cuma ceplok, absen ceplok, pulang selebihnya duduk main gaple begitu. Tapi bisa gaji tinggi dan korupsi sana sini. Sementara guru, mana bisa? Jam mengajar diukur ketat, sehingga jam kerjanya memang penuh dengan mata-mata pelajaran yang harus diselesaikannya. Belum lagi dia pulang, masih harus mereksa hasil ulangan dan memberikan nilai. Belum lagi kalau ada apa-apa dengan muridnya, dia yang kena tegur. Artinya apa? Maka guru menjadi tidak mudah, terjepit pada situasi yang menyedihkan. Karena itulah saudara-saudara yang kekasih, perlu untuk kita menyadari posisi kita dan memainkan peran kita. Supaya kita betul-betul mampu, betul-betul bisa untuk menjadi guru yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga guru itu betul-betul tadi menjadi panutan. Maka dengan demikianlah sebetulnya guru yang memiliki panggilan, yang menyadari tugas tanggung jawab sebagai guru, terpanggil pula untuk menjadi panutan, model moral kepada siswanya. Sehingga dengan demikian guru tahu betul tugas seorang guru Kristen juga adalah guru yang menolong siswa menemukan jati diri yang seutuhnya. Tidak sekedar bakat-bakat lahirianya, tidak sekedar bakat-bakat intelektualnya, tetapi jati diri yang seutuhnya sebagai gambar dan rupa Allah. Dia menolong murid untuk menemukan tugas tanggung jawabnya. Dia menolong murid untuk menemukan hakikat hidupnya. Wow, ini luar biasa sekali. Ini penting sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, seharusnya kita mampu memainkan peran kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, seharusnya kita mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang indah, hidup yang menyenangkan. Memang itulah seharusnya kita, dan begitulah seharusnya kita. Saudara-saudara, ini perlu memiliki panggilan yang utuh, menyadari tanggung jawabnya, siap menjadi panutan model moral bagi siswanya, dan menolong siswa menemukan jati dirinya lewat bercermin kepada sang gurunya. Lewat berhadapan berinteraksi dari hari ke hari dengan sang guru, murid itu menemukan dirinya harus jadi apa, harus jadi bagaimana. Nah, saya kira ini harus disadari penuh oleh guru. Dia tidak bisa lalai. Disadari penuh oleh guru, sehingga dia tidak tergelincir. Disadari penuh oleh guru, sehingga dia bisa jadi pemenang di dalam hidupnya. Ini perlu. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita boleh terus bertumbuh dan bergerak dalam hidup kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, supaya sungguh di dalam seluruh apa yang dikerjakan guru, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, nah itu sebab menarik sekali apa yang dikatakan Amsal tadi. Ketika seorang murid menyesal mengapa mengabaikan didikan. Ketika seorang murid menyesal di hari tua di dalam ketidakberdayaan, kenapa tidak mendengarkan apa yang dikatakan sang guru? Maka guru digambarkan dalam Amsal menjadi model yang menentukan, yang bisa menghakimi anak dalam tanda petik. Artinya ketika anak terpuruk dalam kesalahan dia sadar,
Andai kata aku seperti yang diajarkan guruku. Andai kata aku hidup baik seperti yang diajarkan guruku. Andai kata aku melakukan apa yang diperintahkan guruku. Andai dan andai, aku tidak akan seperti ini. Betapa hebatnya posisi guru. Tapi sebaliknya Yakobus mengingatkan, kalau sekedar gagah-gagahan, kesempatan untuk berbicara, kalau semua sekedar pelarian karena tidak ada alternatif profesi lainnya, kalau cuma sekedar untuk mencari uang daripada tidak kerja, maka pakailah gelar kesarjanaan untuk menjadi guru. Tentu judulnya jadi berbeda. Ia akan mengajar sebagai beban yang berat. Ia akan memeriksa ulangan sebagai sebuah titik kejenuhan yang luar biasa. Ia akan berurusan dengan murid dan berharap cepat lalu dari mereka. Ia tidak akan meninggalkan satu suasana apapun. Bahkan sebaliknya, murid itu bisa rusak karena gurunya. Atau dia akan berkata, aku sukses untung karena aku tidak memperhitungkan apa yang dilakukan guruku. Kalau aku ingat guruku, wah aku udah rusak gak karu-karuan. Tragis bukan? Karena itulah, jangan jadi guru kalau tidak sungguh-sungguh. Tapi jadilah guru kalau jelas dalam panggilanmu. Terhormat luar biasa. Iya. Lalu kita bilang, ya saya menciptakan masa depan, tapi orang tidak menghargai. Nanti dulu. Kenapa rupanya? Tuhan akan menghargaimu. Tuhan akan memuaskan hidupmu. Itulah yang perlu kau pikirkan dalam pergumulanmu. Sehingga kebanggaan menjadi guru sama seperti kebanggaan menjadi seorang pendeta. Hamba Tuhan. Ya. Dan ingat tadi, saya katakan, seringkali sebagai guru, kita punya momen atau kesempatan yang jauh lebih banyak dibandingkan pendeta dalam mengurus, dalam mempengaruhi anak-anak yang memang notabene usianya masih muda. Alangkah strategisnya. Karena itu guru Kristen harus menyadari itu. Kita mau mewarnai dunia, kita mau mempengaruhi dunia, tapi guru-guru Kristen payah mutunya. Apa yang mau kita pengaruhi dunia ini? Apa yang mau kita warnai? Akhirnya khotbah tinggal khotbah, retorika tinggal retorika, cita-cita tinggal cita-cita. Karena itulah kita perlu berdoa dan menciptakan guru-guru Kristen yang takut Tuhan, yang mempunyai panggilan yang kuat, dilatih dalam kesungguhan. Yang berikut yang kita pikirkan juga, saudara, bagaimana peran guru Kristen itu ya di dalam semangatnya. Yaitu pertama, bagaimana dia terpanggil untuk memiliki ilmu yang terus-menerus dikembangkan. Sehingga dia mampu menjawab setiap tantangan zaman. Apa yang sedang terjadi? Mau kemana zaman ini pergi? Apa yang akan terjadi? Dia mengamat-amati, dia mencermati perkembangan pemikiran. Maka dia mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan untuk memberikan arah yang tepat bagi sang murid. Sehingga murid tak tersesat pada zaman. Saya ambil contoh. Kita sama-sama tahu Alkitab ingatkan hati-hatilah penyesat-penyesat, kan begitu. Lalu mungkin pendeta juga khotbah hati-hatilah penyesat-penyesat. Tapi tidak pernah diajarin apa itu ajaran sesat. Tidak pernah digali bagaimana menghadapi ajaran sesat. Tragis. Sehingga mereka-mereka pun kalau dibikin memang banyak juga jemaat yang tidak mau ikut. Karena itu tidak heran, tidak mau ikut pengajaran, tidak mau ikut penggalian Alkitab. Ya akhirnya tidak heran kalau banyak jemaat yang memang tersesat. Dan paling suka disesatkan tanpa pernah merasa dia sesat. Ini yang kacau. Bayangkan dalam konteks kemuridan. Murid-murid kita hanyut dibawa oleh arus zaman ini. Anak SD sudah merokok, gaya kan begitu. SMP udah nyuntik, gawat enggak? SMA, sudah tidak karu-karuan hidupnya. Di mana sih sekolahnya? Sekolah Kristen. Saudara-saudaraku, ini kenyataan pahit. Orang tua hanya bisa melonglong berteriak, kenapa anakku begitu? Tapi juga tidak mampu tampil jadi orang tua yang utuh. Sekolah-sekolah Kristen hanya bisa berkata, anak-anak zaman sekarang payah. Tapi dia tidak pernah bisa berkata, bukankah kita pemimpin zaman? Yang harusnya bisa mengalahkan zaman. Karena kita ini kan dipanggil jadi garam dan terang dunia pada konteks kita. Karena itulah guru tidak bisa berhenti dalam menumbuh kembangkan ilmunya. Karena itulah guru tidak bisa berhenti untuk melakukan pembelajaran demi pembelajaran terus-menerus untuk dirinya. Sehingga dia bisa menolong dan mempengaruhi para murid-muridnya. Ini perlu, saudaraku. Ya. Di dalam hal-hal seperti itulah dia kemudian kuat dan bertumbuh.
Guru-guru Kristen juga harus memiliki jiwa yang tidak pernah mengenal menyerah. Ya, dalam mengantar anak-anak ke posisi tertinggi. Karena seperti yang pertama tadi dikatakan, memiliki ilmu yang terus berkembang karena dunia yang harus dijawab. Maka dunia seringkali jadi tembok tinggi yang sulit untuk dilewati. Tapi guru tidak boleh menyerah, bertarung di medan pertempuran. Sehingga dia betul-betul mampu mengantar, mampu mengasah, menempatkan anak-anak pada posisi yang tertinggi yang mungkin digapai. Sehingga semua mengalami kesukaan dan kemenangan. Ini perlu sekali. Karena itulah saudaraku yang kekasih, di dalam bagian pergumulan kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ini perlu sekali. Nah di sini saudara-saudara, kita terus bertumbuh, kita terus bertambah dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah jadi kita bisa membayangkan bukan guru-guru Kristen itu, betapa luar biasanya mereka, betapa hebatnya peran mereka. Dan yang ketiga tentunya, peran guru Kristen dalam mendoakan anak-anak itu penting. Banyak guru Kristen, tidak ada lagi yang berdoa. Masuk kelas doanya doa tradisi. Berapa banyak guru Kristen yang mendoakan murid-muridnya. Di dalam pergumulan mereka, kesulitan mereka, ambil bagian dalam pertumbuhan mereka, iman percaya mereka. Padahal guru-guru Kristen punya tugas ekstra. Kalau guru lain kan cukup untuk memeriksa ulangan anak-anaknya. Tapi guru Kristen selalu mendoakan murid-muridnya. Bagaimana anak-anak itu bisa menggapai masa depan yang lebih kuat. Sekaligus sang guru juga mendoakan dirinya supaya dia tidak terkontaminasi oleh arus zaman yang ada. Dan dia tidak kehilangan kesejatian panggilan hidupnya untuk menjadi alat Tuhan yang tangguh. Saya kira ini perlu dalam hidup kita. Saya kira ini harus menjadi tanggung jawab kita. Hanya dengan demikian saudaraku yang kekasih, kita bisa menggarap perubahan zaman ini. Hanya dengan demikian sebetulnya kita bisa menjadi agen-agen kebenaran untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai orang yang berurusan dengan pendidikan, karena kita mendirikan sekolah di pedesaan di Kalimantan, maka saya selalu melihat dan selalu memperhatikan betapa peliknya pergumulan kehidupan, di mana banyak orang jatuh bangun di dalam pergumulannya. Betapa tidak sederhananya pertarungan kehidupan yang harus dijalani oleh tiap orang dalam hari-harinya, supaya mereka bisa jadi pemenang dalam hidupnya. Iya kan? Nah, oleh karena itu saudara, ini menjadi penting untuk kita lakukan. Ini menjadi penting untuk kita kerjakan. Sehingga kita tidak menjadi pecundang. Tetapi sebaliknya kita bisa jadi pemenang. Nah disitulah guru-guru dibutuhkan. Masuk ke front terdepan. Bertarung frontal dengan zaman. Memenangkan tiap peluang yang ada. Untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Itu sebab guru Kristen harusnya mempunyai kebanggaan kepada korpsnya. Sebagai guru Kristen. Mempunyai gairah yang luar biasa dalam menyongsong masa depan dan mau menaklukkannya. Bertarung dengan zaman. Mengasah seluruh kemampuan. Untuk bisa memberi arah pada zaman. Alangkah hebatnya. Maka kita akan memperpanjang barisan-barisan laskar-laskar Kristus yang tangguh. Yang berilmu tinggi, yang beriman teguh, berwawasan luas dengan karakter yang terpuji. Untuk bisa maju menggapai titik-titik penting dalam kehidupan. Hadir di dalam kehidupan. Mewarnai kehidupan. Bahkan akhirnya menjadi warna kehidupan. Alangkah indahnya. Karena itu bagi saudara-saudara yang melayani sebagai seorang guru Kristen. Ingat posisi saudara. Banyak kepahitan, kegetiran, kurangnya penghargaan, lupakan dulu. Tapi apa yang harus kita kerjakan, itu utamakan. Percayalah, Tuhan pasti menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan bagi saudara-saudara yang terpanggil terbeban misalnya, bergabung dengan kita, mau menggarap bagaimana memajukan anak-anak di desa, supaya mereka bisa bertumbuh, bertambah, alangkah indahnya. Ya, kepuasan hati itu luar biasa ya. Pada waktu pertama kali sekolah ini didirikan, kita bergumul. Tahun pertama kita pikir anak-anak belum bisa lah ke universitas. Nanti tahun kelima sesudah sekolah ini jalan 5 tahun begitu ya. Tapi Tuhan baik.
Ada banyak guru dalam segala keterbatasannya dilibatkan di sana. Tahun pertama satu anak sudah masuk universitas tanpa tes. Tahun kedua masuk 2. Tahun ketiga masuk 4. Sekarang tahun keempat 7 diajukan. Kita masih lihat berapa yang bisa lolos. Harapan kita minimal sama tentunya dengan yang sebelumnya. Mengisi semua lini yang kosong. Mereka bertarung di bagian-bagian yang ada. Biar mereka menjadi petarung-petarung yang luar biasa. Yang terus kita benahi, yang terus kita tambahkan kemampuannya. Dalam mengajarkan seluruh bidang studi yang ada. Sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi bergairah karenanya. Alangkah indahnya. Maka hati kita puas-puas, kenapa? Oh puas karena bisa akhirnya mengantar anak-anak itu ke universitas. Bisa mengantar anak-anak itu bertarung di dalam kehidupan yang nyata. Dan bahkan kita sedang mempersiapkan mereka kelak untuk kembali. Lalu menjadi guru-guru juga. Memperpanjang barisan perjuangan. Nah ini perlu saudara. Oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini, maka tiap kita harus memikirkan bagaimana kehidupan pergumulan ini kita jalankan. Bagaimana pergumulan kehidupan ini kita laksanakan. Bagaimana pergumulan kehidupan ini kita menangkan. Untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan yang hidup itu. Nah ini perlu. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, biarlah kita memainkan peran kita sebagai guru Kristen yang semestinya. Bukan guru yang beragama Kristen. Guru Kristen yang semestinya, bukan guru yang mengajar di sekolah Kristen. Guru Kristen yang semestinya, bukan guru yang memulai kelasnya dengan berdoa. Tapi guru Kristen yang seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang sadar akan panggilan, tahu tugas tanggung jawabnya, siap menjadi model, ya, dan bercita-cita untuk menolong siswanya, menempatkan mereka pada tempat yang seharusnya, di mana pada akhirnya hanya satu kata, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Selamat berjuang dalam panggilan keguruan saudara. Jadilah guru Kristen yang tangguh. Jangan pernah menyerah karena lingkungan, tapi buatlah lingkungan belajar betapa hebatnya saudara. Tuhan memberkati. Engkau tidak sendiri, maju dan jangan takut. Jangan pernah menghina diri sebagai guru Kristen, tapi biarlah kita belajar berbangga diri karena boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mempersiapkan guru-guru Kristen di sekolah-sekolah Kristen. Kiranya kami berdoa supaya guru-guru yang sudah mempunyai panggilan tetap dalam panggilannya menjadi misionaris tangguh di tengah-tengah zaman yang bengkok. Tetapi bagi mereka yang belum mempunyai panggilan yang jelas dalam dirinya, Tuhan menjamah, mengingatkan, membawa mereka untuk mereka boleh memasuki kehidupan yang nyata, menyadari akan panggilan mereka sebagai alat Tuhan yang tangguh. Kami berdoa untuk semua guru-guru yang ada, berkati sertai mereka yang merasa ingin berkecimpung melayani sebagai guru. Tuhan persiapkan untuk mereka bisa mengevaluasi diri, menguji diri, menemukan kesejatian, supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.